Ibu sempat mention soal penerimaan negara dari pajak. Bagaimana dengan penerimaan negara bukan pajak? Apakah menurut Ibu bisa efektif juga digenjot dalam 100 hari pertama ini? Nah, penerimaan bukan pajak sama kompleksnya dengan pajak, bahkan lebih kompleks ya. Jadi misalnya royalti itu kan ada kewenangannya dari sisi tambak, nggak ada perubahan kan di undang-undangnya. Nah ini semua akan lama untuk meningkatkan royalti ya. Apalagi yang dari penerimaan selain pajak, mungkin ada bea cukai, itu juga efektivitas dari kemampuan petugas bea cukai ya untuk bisa mendapatkan anggaran lebih ya, dan ini juga akan sulit 3 bulan pertama ini. Jadi kita melihat efektivitas dari kementerian itu baru setelah 3 bulan, mungkin 6 bulan baru berjalan baik. Jadi memang baru terlihat siklusnya setelah 1 tahun ya. Dan itulah sebabnya khawatir sekali dengan anggaran yang membengkak, tapi penerimaannya tidak bisa cepat naik ya. Jadi artinya akan terjadi defisit yang lebih besar atau akan menambah hutang. Kecuali pemerintah dengan cepat bisa membereskan ineffectiveness ya, jadi memotong-motong anggaran yang ada di kementerian tadi yang sifatnya hanya merupakan markup ya, jadi walaupun dipotong tidak mengubah fungsi, artinya penghematan di masing-masing kementerian. Itu saja yang bisa dilakukan, tapi bukan dengan sisi penerimaan pajak maupun bukan pajak. Tampaknya sulit untuk naik secara cepat ya di 3 bulan pertama. Mungkin 1 tahun baru ada harapan perubahan di penerimaan. Baik, bagaimana dari segi dana investasi asing di sektor real? Apakah menurut Ibu ini juga bisa digenjot dalam waktu dekat? Mungkin saja bisa naik kalau efektivitas dari Kementerian Investasi berjalan dengan baik ya. Jadi memang sudah ada road show yang dilakukan ya selama pemerintahan presiden sebelumnya. Apakah itu akan meningkatkan investasi? Itu tampaknya sulit juga di tengah gejolak hari-hari ini perang-perang di mana-mana ya. Jadi ini yang mengakibatkan ekspektasi investasi baru itu agak melambat ya, dalam maupun luar negeri ya. Jadi faktor eksternal yang keamanan security tadi itu lebih tinggi ya hari-hari ini. Nah, itu adalah kejelian dari Kementerian Investasi untuk bisa menarik investor baru ya. Jadi akan sulit ya, akan sulit, tapi mungkin saja masih bisa ya dengan berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral. Ya, jadi itu yang harus dilakukan ya, kerja keras untuk mencari investasi baru maupun membuat investasi dalam negeri yang lebih efektif ya. Ini PR yang tidak gampang ya, dan lagi-lagi kementerian itu orkestrasinya baru terlihat 3 sampai 6 bulan ke depan. Ya, baru dia menghasilkan kinerja ya. Jadi kinerjanya bisa berupa peningkatan penerimaan pajak atau non pajak atau penghematan anggaran yang digenjot secara cepat ya. Jadi ada penyisiran anggaran mana yang akan dipotong cepat gitu. Itu saja yang bisa dilakukan. Resikonya tetap di hutang ya. Kalau tidak bisa maka hutang membengkak. Baik, kita kembali lagi ke kabinet yang gemuk ini, Ibu Nina. Dari segi Kementerian Keuangan, lalu apakah pemberian anggaran untuk kementerian-kementerian yang dipecah ini menurut Ibu ini juga akan menjadi sebuah tantangan baru? Betul sekali, karena pertama kan ada fungsi ya, di masing-masing itu ada perubahan fungsi. Dari perubahan fungsi itu anggaran digeser atau dipecah-pecah. Ya, jadi ketika kita lihat beda, ada anggaran infrastruktur, ada anggaran Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi itu dipecah-pecah begitu ya. Itu akan agak sulit ya. Jadi menyisir anggaran lah tugas 3 bulan pertama dengan fungsi yang ada. Karena money follow function ya. Jadi anggaran itu mengikuti fungsi atau tupoksi yang ada di masing-masing kementerian. Nah itu akan ada revisi anggaran dan kemudian baru bisa berjalan. Jadi itulah sebabnya 3 sampai 6 bulan itu baru revisi anggaran dengan merapikan program ya. Jadi bekerjanya ya baru setelah 3 bulan, baru di akhir tahun bisa kelihatan kira-kira ada perubahan atau tidak. Misalnya pertumbuhan ekonomi apakah meningkat secara triwulan ya bisa terlihat, lalu apakah investasi masuk gitu, itu baru terlihat 3 bulan setelah 3 bulan ya, bukan sebelum 3 bulan. Baik, dengan adanya adaptasi dan pembenahan yang mungkin akan memakan waktu hingga akhir tahun ini, apakah ini artinya juga beban-beban tambahan yang sebelumnya juga direncanakan oleh pemerintah akan diimplementasikan di 2025 ini juga mungkin bisa diundur? Ya, ekspektasi pertumbuhan yang tinggi itu akan sulit dicapai ya dengan kendala institusi ya. Karena ini kan perubahan regulasi atau perpres atau kepres tentang pembagian fungsi dan kemudian pembagian dari APBN-nya dan juga APBD ya. Nah ini PR besar ya. Jadi karena itu kita sadar sekali
pertumbuhan ekonomi tidak akan cepat naik ya dari kisaran 5 ke 6 atau ke bahkan diharapkan 8% gitu ya. Kenapa ya? Karena ada perubahan institusi yang besar ya dengan kabinet yang gemuk ini. Nah, kecepatan perubahan ini yang ditunggu ya oleh masyarakat. Bisa nggak dalam 3 bulan anggaran itu sudah terbagi rapi, sudah tertata rapi dan mulai bekerja efektif gitu ya. Hasilnya baru dilihat setelah 3 bulan, jadi bisa 6 bulan kemudian, 9 bulan baru akhir tahun gitu ya, 12 bulan. Nah itulah sebabnya kita memantau pertumbuhan triwulanan nanti ya dari pertumbuhan ekonomi dan juga nanti pertumbuhan ekspor dan impor ya. Kalau dari sisi perdagangan dan investasi juga ada pertumbuhan investasi gitu. Dan itulah yang kinerjanya bisa diukur ya. Nanti setelah 1 tahun kita dapat gambaran lengkap, benar nggak pajak lalu naik misalnya penerimaan pajak, kalau penerimaan selain pajak dan juga penurunan dari efektivitas dari anggaran karena korupsi yang diharapkan bisa memberantas korupsi kan berarti lebih efektif. Nah itu baru setelah katakan 6 bulan ke depan gitu ya. Baik, dan proyeksi Ibu untuk pertumbuhan ekonomi kita di tengah transisi ini hingga akhir tahun, apakah masih mampu mencapai 5%? Ya, itu pun sudah bagus sekali kalau bisa 5 atau 6% ya. Jadi ekspektasi ke 7 atau 8% itu terlalu tinggi. Tapi kita bisa berharap lah mungkin 5-6%, naik ke 6% dulu mungkin bisa. Nah cuma kita harus hati-hati sekali dalam pembagian anggaran ini. Ada PR besar juga, yaitu anggaran itu harus efektif ya, tepat sasaran dan menghasilkan. Jadi ini yang tadi saya katakan, bukan sekedar membagi anggaran atau menghabiskan anggaran, tapi apakah kinerjanya tercapai? Misalnya kemiskinan, anggarannya bisa habis, bantuan sosial di mana-mana, tapi kok angka kemiskinannya relatif stagnan gitu ya. Karena mengukur kemiskinannya, ini kan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden sudah menyatakan ya, kalau angka miskin ya tetap miskin walaupun dia disebut near poor ya, rentan miskin, miskin gitu ya. Kategori itu menyatakan ya tetap miskin dan rentan miskin itu artinya miskin. Nah itu seperti itu challenge-nya ya. Jadi harusnya instrumennya sudah dirubah, tidak lagi sekedar performance keuangan, tetapi juga kinerja dari dampak ya akibat anggaran ya. Jadi tidak melihat output saja, tapi outcome dari anggaran. Nah itu belum saya lihat perubahan ya di dalam proses penganggaran masih belum sampai ke situ. Ya, jadi ini PR-PR besar ke depan karena kita juga mempermasalahkan lingkungan misalnya. Lingkungan itu kan impact dari sebuah aktivitas ya. Jadi tidak terukur. Anggarannya habis tapi lingkungannya tidak berubah atau memburuk gitu. Nah itu sesuatu yang harus diukur dengan proses yang disebut impact assessment ya, dengan performance ya, dengan anggaran berbasis kinerja yang menilai performance ya dari kegiatan katakanlah investasi tadi pertambangan kah atau investasi pembukaan lahan gitu ya, seperti itu. Ini PR-PR besarnya sebetulnya.